Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ayo. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil progres dari Trello yang kami buat ini. Jadi Trello yang kami buat ini terdapat 8 board, yaitu ada project team member, ada project tasks, to do, project charter, dan lain-lainnya. Jadi di bagian pertama tuh ada project team, board project team. Jadi board project team ini berisikan dari anggota-anggota dari project yang mengerjakannya. Yaitu ada saya sebagai project manajernya itu sendiri, Arman Satria, ada Jualindela Herina, ada Mardita Kusnulia, dan ada Ramadhani. Nah, yang kedua itu ada Tudu. Nah, di sini progres hasil dari project yang telah dikerjakan tuh semuanya akan ditaruh pada board ini, seperti hasil dari project charter, project scope, project cost, dan creating WBS itu sendiri. Selanjutnya itu ada board project charter ya. Jadi pada board ini tuh berisikan file project charter yang telah dibuat sebelumnya. Jadi project charter kita tuh My Rapport. Mungkin bisa dibuka. Bentar. Untuk penjelasannya mungkin Martita bisa bantuin gimana? Jadi ini project charter. Nah, project charter ini ada kayak general project informasinya kita. Yang pertama, kita itu kan project name-nya itu rapotmu. My Rapport apa rapotmu? My Rapport ya? My Rapport. Ya, My Rapport. Iya, berarti My Rapport. Nah, terus eksekutif sponsornya itu ada Kemendikbud. Terus departemen sponsornya yang utama itu ada Kumon, terus ada Primagama, terus ada GO dan lainnya. Nah, terus ada impact of project-nya itu improve quality in education. Nah, terus juga ada project team-nya nih, project team-nya yang ini yang tadi kita ini, yaitu ada Arman, Juandela, Mardika, dan Ramadhani. Nah, terus stakeholder dari project kita ada headmaster, ada teacher, student, parents of student. Ya, terus lanjut Dela. Iya, itu ada project group statement. Kelihatan. Nah, di sana ada project purpose atau business justification. Jadi, purpose dari project kita itu, jadi this is project aims to make it easier for teachers to provide an assessment report in digital form to be more efficient and effective in the present time. In addition, students can also find out the result of the assessment and their interest or in a subject based on the final assessment statistic provided by the teacher. Jadi sebenarnya project kita itu ini untuk memudahkan guru-gurunya menganalisis para muridnya. Nah, jadi ini tuh nanti akan berbentuk seperti rapot digital seperti itu. Nah, yang nantinya akan lebih mudah, lebih efisien, bisa dibuka di mana saja, kapan saja, dan di mana saja menggunakan smartphone. Nah, jadi nanti murid bisa melihat hasil rapotnya tersebut. Dan nanti di situ juga bisa dilihat oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang memantau, guru yang memasuk-masukkan dan menginput data. Nah, kalau untuk murid hanya bisa melihat saja. Terus ini
ada objektif. Tulisannya nggak kelihatan cuy, ngeblur. Halo? Ya. Nah, di sini objektif tadi tuh jadi ini tuh proyek ini tuh akan memudahkan kita. Jadi kan kita nggak perlu takut akan kehilangan data-data tersebut. Karena kan kalau misal Iya. sebelumnya kan rapot masih berbentuk kayak paper gitu, kertas. Sedangkan terkadang banyak kasusnya kita tuh lupa naruh rapotnya tuh di mana gitu. Nah, dengan adanya proyek ini maka bisa lebih memudahkan murid, serta orang tua juga, serta guru-guru juga dalam mengatur dan melihat datanya. Terus ini apa tuh? Deliverable. Deliverablesnya Deliverable itu, product. ya jadi murid, orang tua murid beserta guru itu bisa lebih gampang nih tahu, oh anak ini lebih condong kemana gitu, apa skillnya lebih kemana gitu, interestnya, talentanya gitu. Lanjut, apa tuh? Eh, ke bawah lagi, ke bawah, Scope. ke bawah lagi, ke bawah ini. Project milestone. Udah. Tong gitu. Oh dia cuma sampai scoop doang. Oh enggak, Nah, sampai eksternal. ke atas lagi, ke atas, ke atas. Sampai sign off. Iya ke atas. Maaf ya sinyal. Nah, nah jadi di sini ada scoopnya. Jadi project ini pastinya untuk sekolah-sekolah ya. Jadi yang seperti udah dibilang tadi, jadi guru nanti yang memasukkan rule-nya, terus juga memasukkan nilainya, memasukkan segala macamnya itu guru untuk para muridnya. Terus di sini ada project milestone. Jadi di sini ada project inisialisasi, yaitu pertama ada interview. Kok dia ngeblur? Interview the stakeholder, yaitu nanti akan memakan waktu 2 weeks, 2 minggu. Terus ada interview analisis result, itu juga 2 minggu, memakan waktu 2 minggu. Terus kita nanti akan making charter project, itu nanti 3 minggu. Nah, terus sebelumnya jadi di scope di project milestone ini ada 4 ya. Ada 4 kategori, yaitu project inisialisasi, project design, executive, dan controlling. Terus lanjut di project design. Project design, jadi apa tuh? Yeah. Ada tim for, apa tuh ngeblur? Formation. Ngeblur. Ada tim formasi and division of task. Nah, itu juga memakan waktu 2 minggu. Terus kedua ada designing display application. Itu nanti kita akan makan waktu 6 minggu. Nah, terus lanjut step berikutnya ada execution. Terus itu yang pertama application making. Nah, ini akan makan waktu lama, yaitu 12 minggu. Terus nantinya ada testing application. Nah, ini akan makan waktu 2 minggu juga. Jadi ini tuh harus di-approve dulu sampai finalnya.
Jadi baru bisa dilakukan testing application tadi. Terus step selanjutnya yaitu ada controlling. Di controlling itu ada 3, yaitu prototyping system. Nah, ini nanti akan makan waktu 2 minggu. Nah, setiap nanti selalu ada report-reportnya gitu. Terus ada approval of the final system requirement, itu akan makan waktu 1 minggu. Dan yang terakhir yaitu ada system implementation. Ya, itu akan makan waktu 2 minggu. Dan ini berupa finalnya. Terus ada major known risk, yaitu jadi di sini risknya misalnya tim kecelakaan kerja itu bersifat low. Terus habis itu sakit itu juga bersifat low. Terus tim resign itu juga bersifatnya low. Terus ada constraint. Apa tuh? Nah, jadi constraint ini the school or the teachers cannot ensure whether the value obtained from their student is pure from their self or not. Terus, Halo? Halo? ya. Nah, yang terakhir itu Oke, lanjut. ada external dependencies. Jadi, will project success depend on coordination of effort between the project team and one or more other individual or group? Yes. Jadi tim ini harus berkoordinasi baik itu dari sekolah, terus koordinasi sama stakeholdernya, supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa terus dikembangkan. Terus juga sponsor dan stakeholder itu harus menyetujui persetujuan yang telah dibuat terlebih dahulu agar nantinya tidak ada miscommunication. Terus lanjut. Apa? Communication strategy. Jadi itu tiap minggunya selalu akan mengadakan rapat-rapat untuk menyesuaikan progres, untuk melihat nih gimana kendalanya, agar nantinya proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Terus ada sing off-nya, yaitu ada 3, eksekutif sponsor, departemen sponsor, dan juga project manager. Eksekutif sponsor itu tadi Kemendikbud, yaitu Mr. Nadiem Makarim. Terus departemen sponsornya ada Kumon, Primagama, GO atau GIS. Terus project manajernya yaitu Arman Satria. Nah, itu dia project charter dari kita. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus project charter kita tuh udah komplit di sini. Yang mengerjakan semuanya yaitu Arman, Juandela, Matita, dan Ramadhani. Ya, karena kan project charter itu kayak menyangkut untuk semuanya ya, untuk kayak dasar-dasarnya. Jadi makanya kenapa kita lakukan project charter ini bersama. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, terus ini ada project scope nih. Ini kayaknya masih belum kita lengkapi ya. Iya, masih ada beberapa. Oh iya, di sini juga ada due date-nya, padahal due date-nya itu udah checklist. Oh, udah nih, harusnya udah selesai ya.
belum diupdate lagi untuk due date-nya itu sebenarnya. Oh, ini ada dulu itu. Udah melewati batas itu. Udah selesai kan WBS? WBS sih baru Udah. beberapa bagian sih yang udah. Kalau progresnya, wah kalau selesai sih belum sepenuhnya selesai juga itu. Ini udah, Arman ini udah selesainya yang mana Arman? Baru sebagian, masih ada yang mau ditambah-tambahin lagi. Ya udah berarti gitu aja. Nah, terus lanjut aja nih. Apa? Dikasih lihat. Oh iya, WBS ya. Nah, ini Iya. WBS-nya. Jadi WBS yang project udah itu kan ada dikerjain. planning, WBS, verification, dan juga control. Nah, ya progresnya WBS. Cuman WBS ini memang masih kasar, jadi belum finalnya. Nah, ini bisa dilihat WBS yang kami buat. Kira-kira itu WBS ini adalah sebuah pembagian tugas ya. Pembagian tugas dari project yang kami kerjain itu agar gampang memilah-milah mana aja bagian-bagiannya. Seperti dari My Rapid Project ini kan kami pilih sebagai berikut. Yang pertama ada dari segi sponsornya. Dari segi sponsornya itu biasanya kami rencananya akan melalui sebuah influencer via sosial media. Nah, dari sisi programmingnya, jadi dari project kami itu terdapat programming dari sisi back end dan ada sisi front end-nya. Nah, lalu ada bagian maintenance-nya. Jadi dari maintenance ini ada perbaikan sistem aplikasi dan pemeliharaan sistem aplikasi itu sendiri. Lalu ada My Rapid Project ini rencananya akan mengadakan sebuah training user atau sumber daya manusia, yaitu melakukan pelatihan kepada user dan sosialisasi pengenalan aplikasi kepada user agar dipahami oleh para penggunanya. Nah, barulah habis itu ada analisis desain aplikasi, yaitu membuat desain menu, membuat desain report nilai, membuat form report nilai, mengenali sistem penilaian UTS dan UAS, membuat ERD, dan dokumentasi desain tersebut. Nah, selain itu ada sisi dokumentasinya tersendiri, yaitu kami bagi-bagi sebagai berikut: dokumentasi dari desain aplikasi, front end, back end, perbaikan sistem aplikasi, dan yang terakhir adalah dokumentasi tentang testing aplikasi itu sendiri. Dari segi testing aplikasi, kami rencananya ingin melakukan sebuah testing kepada program dan mencatat list apa aja yang perlu diperbaiki dari project yang dibuat. Kurang lebih seperti itu WBS yang kami buat secara kasarnya. Yuk, lanjut ke project cost. Nah, terus di sini ada project cost. Project cost ini ada 3 pembagian nih, yaitu estimasi biaya awal, terus estimasi biaya dengan waktu, dan final estimasinya. Nah, yang udah dikerjain yaitu estimasi biaya biaya awal. awal. Jadi baru perkiraan kasarnya aja nih. Nah, nih. Jadi kira-kira baru 32% lah. Iya, jadi tuh expect time-nya yang akan dikerjain itu 3 months, jadi 3 bulan. Nah, terus juga ini estimasinya, jadi baru perkiraan kasarnya banget, yaitu di dalam project management. Terus ada project manager dengan cost-nya 8 juta, terus project team member dengan cost-nya 6 juta, front end dengan 7 juta, back end dengan 8 juta. Nah, terus ada hardware. Nah, hardware itu kita servernya itu kira-kira sekitar 5 juta. Terus untuk softwarenya ada lisensi application-nya yaitu sekitar 1 juta. Terus ada software development-nya 5 juta. Terus ada desain application-nya sekitar 2.800.000. Terus testing aplikasinya sekitar 2 juta. Terus maintenance aplikasinya sekitar 2,2 juta. Nah, terus juga ada training dan support. Jadi ada train cost-nya sekitar 7 juta, ada travel cost-nya sekitar 6 juta.
Terus ada dokumentasinya. Nah, terus di dokumentasi ini ada desain application-nya. Terus sekitar 3 juta, terus ada front end dan back end-nya 3 juta. Ada repairing aplikasinya sekitar 6 juta, terus ada testing aplikasinya sekitar 6 juta. Nah, terus dari keseluruhan cost project ini, estimasinya itu sekitar 78 juta. Mungkin ini masih bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan waktu yang nanti kita kerjain. Ya, Iya, jadi ini masih estimasi kasarnya banget ya, kira-kira untuk my report. iya. Berarti nanti Dela kita ngerjain ini yang oleh waktu. Iya, dikasih waktu. Jadi biar tek. Berdasarkan ini aja kali ya. Tadi kan di project charter tuh ada tuh. Iya, ada. Nah, ya udah kita kerjain nanti. Oke, berarti yang di project cost itu yang belum itu adalah estimasi biaya dengan waktu baru final estimasinya. Iya. Terus Ya, nanti insya Allah nanti kita akan meeting lagi untuk melengkapi tadi project scope dan juga project cost. ya. Jadi kan WBS udah nih tadi dibahas sama Arman. Doing-nya ya kita udah lagi ngerjain progress WBS karena masih ada yang kurang dan project cost-nya juga masih ada yang kurang. Terus yang udah selesai yaitu project charter yang tadi udah dibahas sebelumnya. Nah, terus gimana nih kira-kira teman-teman? Ya, Arman, Bella? Oh iya, Ani Ramadhani nggak bisa hadir untuk meeting ini karena keterbatasan sinyal. Iya, sinyalnya lagi jelek banget. mohon dimaklumi. Ya, kurang lebih udah dibahas semua ya mengenai Trello yang Iya. kita buat ini. Iya. Berarti berakhirlah Berarti penjelasan kira-kira kita. kita kurangnya apa ya tadi? Kenapa? Planningnya itu Kurangnya planning. tadi apa ya? Biar Planning. bisa kita perbaiki. Ya, kemungkinan kan kita Oh iya, planning. Oh iya, udah ngebuat overdue. Oh, udah overdue. Planning itu harus udah selesai harusnya ya. ya Planning kita menambahkan nggak jadwal selesainya lah kira-kira. kan plan project kita. Iya, plannya apa aja. Yang melanjutkan progres-progres yang belum selesai itu. Planning bukan yang di ada project charter ya? Ada. Tadi mana ya? Wah, sinyalnya jelek nih. Maaf ya, teman-teman. Ya udah, kira-kira gimana nih? Untuk planning sih paling kayak ini nggak sih yang tadi udah dibahas di project charter kayak misalnya nanti ke depannya gimana project ini. Yang tadi ada Wix-nya itu bukan sih? Iya kan ya? Ya yang guru-guru ini yang guru nanti akan masukin nilai kayak gitu. Itu kan yang murid hanya bisa Iya. melihat. Kayak berarti Ya. nanti kita kerjain. Minggu depan kita lengkapin nih project Terus scope-nya dan project cost-nya. berarti kita due date-nya kita ubah aja kali ya.
Ya. See. Okay. Sudah. Ya mungkin kurang lebihnya sekian ya dari kelompok kita. Insya Allah nanti minggu depan kita lengkapin untuk project scope-nya dan juga project cost yang tadi estimasi biaya dengan waktu. Tanggal 2, Bel. Ya tanggal 2 due date-nya ya. Ya. Nah, kurang lebihnya mungkin mohon maaf dari kelompok kita. Kalau ada kritik ataupun saran, kita sangat membutuhkan untuk gimana ke depannya membangun proyek kita agar benar-benar bisa lebih baik lagi. Ya, Arman, silakan ditutup. Sekian hasil diskusi kita mengenai Trello dari proyek kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.